Shalom adik-adikku, anak-anakku yang Om Tori sayangi. Wah, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya dan selalu ceria seperti teman-teman yang akan Om Tori cerita saat ini. Wah, teman-teman siapa itu ya? Mereka adik-adik sekumpulan buah-buahan adik-adik. Wah, dan sudah Om Tori buat dari apa ya? Nah, kita akan lihat adik-adik ya. Om Tori sudah membuat buah-buahan. Ada 4 buah adik-adik ya. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kebun yang subur dan penuh warna, hiduplah beberapa buah yang bersahabat adik-adik. Ada si apel yang merah dan ceria. Kita lihat si apelnya adik-adik ya. Celing. Wah, ini dia Om Tori sudah buat dari balon adik-adik. Jadi ini si apel adik-adik. Siapa yang suka makan buah apel? Pasti enak ya. Nah, ada lagi temannya si apel. Pisang yang panjang dan pintar. Mana dia ya pisangnya? Nah, ini dia adik-adik. Pisang yang panjang dan pintar. Ada lagi teman mereka adik-adik. Si jeruk yang segar dan semangat. Wah, kayak Om Tori yang semangat. Wah, dan pasti anak-anak juga di rumah semangat ya. Nah, ini dia. Ya, yang segar dan semangat. Kalau kita makan jeruk, wah pasti jadi segar adik-adik. Dan ada lagi teman yang satu adik-adik. Tidak ketinggalan. Dia berwarna merah dan manis serta bijaksana. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah si anggur adik-adik. Nah, ini dia. Sudah Om Tori buat dari balon semuanya. Adik-adik ingin membuatnya? Nanti ya Om Tori akan buat. Tapi nanti adik-adik ya, Om Tori mau bercerita dulu hari ini tentang keempat buah ini adik-adik ya. Jadi mereka berempat ini, buah ini memiliki keunikan tersendiri adik-adik. Namun mereka selalu bermain bersama dan bergembira adik-adik ya. Siapa di rumah yang suka bermain bersama dengan teman? Nah, adik-adik, suatu pagi keempat teman mereka berempat ini mendengar cerita tentang sebuah pohon ajaib adik-adik yang tersembunyi di sudut kebun. Konon pohon itu dapat membuat buah-buahan ini lebih menjadi lezat dan segar. Nah adik-adik, keempat buah ini karena penasaran, mereka ingin tahu adik-adik. Mereka pun bersepakat dan memutuskan untuk mencari di mana letak pohon ajaib tersebut. Nah, keempat buah ini adik-adik melakukan perjalanan adik-adik. Mereka melewati hamparan rumput hijau. Mereka berlari. Wah, di bawah sinar matahari. Mereka senang, mereka bernyanyi. Pokoknya mereka hari itu sangat bergembira. Dan menyusuri jalan setapak yang berliku dan berkelok adik-adik ya. Tak lama kemudian, apa yang terjadi? Mereka tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir deras. Teman-teman, bagaimana nih? Kata si anggur. Ini ada sungai yang deras. Wah, si pisang yang pintar adik-adik. Dia menyusun batu-batu agar membentuk jembatan kecil. Ayo teman-teman, aku sudah menyusun batu-batu kecil ini, kata si pisang. Ayo kita lewatin sungai ini. Tapi hati-hati ya. Nah, dengan semangat gotong royong, keempat buah ini menyeberangi sungai dengan selamat. Wah, keren adik-adik ya. Ternyata mereka ini mau bergotong royong. Siapa yang suka saling membantu di rumah? Nah, Om Tori lanjutin lagi ya. Sampai di mana ketika mereka sudah melewati sungai itu, perjalanan pun membawa mereka ke rintangan berikutnya. Jalan setapak yang licin. Hati-hati. Kita harus berjalan pelan-pelan. Nah, karena ada embun pagi adik-adik. Di sini si jeruk memberikan dorongan ya kepada teman-temannya dengan kata-kata penyemangat. Siapa kalau di rumah yang suka kasih semangat sama temannya? Dikala mulai mungkin sedih, kita menghibur, memberikan kata-kata kekuatan dan semangat.
Nah, ya. Jadi keempat buah ini mereka terus berjalan dan temannya memberikan kata penyemangat ya. Dan supaya mereka berhati-hati, kata si jeruk. Ya, hati-hati ya. Nah, mereka saling membantu keempat buah ini adik-adik. Mereka berjalan perlahan sampai akhirnya tiba di sebuah area yang tampak berbeda. Mereka saling melihat. Wah, sudah di mana kita ini? Kata si anggur. Sepertinya kita ada di hutan yang lebat. Apel bilang kita sudah ada di hutan yang lebat. Iya ya. Wah, tapi bagaimana ini, kita harus kemana? Nah, di tengah kebun itu adik-adik, tiba-tiba mata mereka melihat. Wow, ada sebuah pohon yang besar adik-adik. Dan dengan cabang yang lebat. Wah, dan buah-buahan yang berkilau-kilauan. Sampai mereka berempat ini, wah, terkagum-kagum melihat pohon yang besar itu. Pohon apakah ini? Buahnya banyak sekali. Wah, sepertinya lezat dan segar ya. Tiba-tiba adik-adik, pohon itu dia mulai berkata-kata. Ternyata pohon itu adalah pohon persahabatan yang ajaib. Dengan suara lembut, pohon itu berkata kepada buah ini. Hai kalian berempat, kalian buah anggur, buah pisang, buah apel, dan buah jeruk. Kalian berempat sudah menunjukkan keberanian, kerjasama, dan saling menghargai. Itulah rahasia kelezatan buah-buahan kalian. Wah, adik-adik mendengar itu, keempat teman ini mereka merasa bangga dan gembira. Mereka pun duduk bersama di bawah naungan pohon itu. Mereka berbincang dan menikmati adik-adik hasil petualangan mereka. Wah, teman-teman, ternyata ketika kita saling menghargai, kita saling membantu, kita saling mendukung. Wah, disitulah letaknya kerjasama kita yang baik yang membuat rasa kita semakin lezat dan segar. Wah, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Wah, jadi adik-adik mereka berempat ini santai di bawah pohon yang rindang sambil mereka bercerita tentang petualangan mereka yang sudah mereka lalui tadi adik-adik ya. Dan setelah mereka mendapatkan pelajaran yang berharga adik-adik, mereka pun akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang penuh bahagia. Nah, adik-adik, petualangan itu mengajarkan bahwa dengan bekerja sama, segala tantangan pasti dapat diatasi. Iya kan? Kalau kita punya tantangan, ya apapun di depannya. Tapi kalau kita mau bekerja sama, pasti dapat diatasi adik-adik ya. Dan dari masing-masing buah ini, dengan keunikannya mereka ternyata memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan. Seperti tadi ya, pisang dia membuat batu-batu ya, dan anggur juga. Dan siapa ini? Si jeruk memberikan kata-kata dorongan adik-adik, kata-kata semangat. Jadi ternyata mereka mau bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Ya adik-adik ya. Jadi kita harus selalu bersama-sama supaya kita dapat menikmati hasil dari apa yang mau kita capai. Jadi adik-adik, dari cerita ini, nah, ada pesan moral yang perlu kita belajar adik-adik dari kisah keempat buah ini adik-adik ya. Yaitu kita harus saling menghargai perbedaan dan selalu bekerja sama. Karena persahabatan adalah kunci kebahagiaan dan keberhasilan. Seperti buah-buah yang menjadi lebih segar ketika mereka bersama. Kita pun adik-adik akan menjadi lebih baik saat kita saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung di antara kita semua. Semoga cerita yang Om Tori
ceritakan ini boleh menjadi berkat buat kita semua adik-adik ya. Dan biarlah kita selalu semangat. Dan sampai di sini dulu ceritanya Om Tori. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Oke adik-adik ya, sampai jumpa lagi. Shalom.